acara yang telah ditunggu-tunggu. Inilah pemateri 1 yang disampaikan oleh Ibu Sri Wulandari MPDI. Kepada Ibu Sri Wulandari MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Risti Wipeni MPD. Kepada yang terhormat Bapak Hendri Julianto MPD selaku Waka Kesiswaan SMA 3 Sidoarjo. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Waka SMA 3 Sidoarjo beserta Bapak Ibu Guru. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta maupun panitia yang tidak bisa disebut satu persatu. Baik panitia dari Bapak Ibu Guru maupun panitia dari anak-anak. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di webinar yang ketiga ini. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi terkait menjaga keharmonisan antar agama dengan saling bertoleransi. Jika membaca judul ini, luar biasa dahsyat. Apalagi tadi sambutan Ibu Kepala Sekolah yang sudah mewakili pemateri. Alhamdulillah ya Allah. Jadi materinya bisa dipersingkat karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dari judul ini, menjaga keharmonisan antar agama dengan saling bertoleransi. Ini sangat penting antar agama. Sebaiknya, bukan hanya sebaiknya, seharusnya bertoleransi, seharusnya harmonis seperti itu. Selanjutnya temanya adalah indahnya toleransi, menciptakan rasa aman dalam beragama. Sehingga kalau kita tidak membuat diri kita sendiri bertoleransi, apakah bisa aman dalam beragama? Tentunya rasanya kurang, karena kalau tidak bertoleransi itu merasa benar dewe, rebutan benar, mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita bertoleransi, hidup ini mungkin akan, insya Allah akan lebih berkah, akan lebih nyaman, akan lebih indah. Kenapa kok begitu? Ya karena kita mengupayakan memotivasi diri kita untuk selalu bertoleransi. Dalam bahasa Arab, tasamu adalah berarti toleransi. Toleransi bisa berarti tenggang rasa. Bahasa Jawanya tepo seliro, lapang dada. Bahasa daerahnya jembar dadani. Seperti lautan lepas. Jadi harus lapang dada dan bermurah hati, baik hati. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita hidup itu ternyata berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak berlomba-lomba medit, tidak berlomba-lomba pelit, tidak berlomba-lomba banyak masalah, tapi lomba-lomba dalam kebaikan. Menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia
dengan manusia yang lain. Jadi antar sesama, saling menghormati, menghargai, tidak menyakiti. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau tidak mau disindir, ya jangan menyindir. Inilah pentingnya toleransi. Baik toleransi antar agama maupun toleransi dalam lingkup satu agama. Seiman, seagama saja, upayakan toleransi. Upayakan toleransi. Si A hadisnya begini, si B hadisnya begitu, toleransi. Apalagi dengan berbagai macam agama, seperti di sekolah kita itu. Ada Kristen, ada Katolik, sudah sendiri-sendiri. Ada Hindu, sudah sendiri. Ada Islam, juga banyak. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang LDI. Toleransi. Kalau sudah menerapkan toleransi, ya kita tidak mungkin punya masalah, insya Allah. Yang NU begitu, ya kita dengarkan, kita lihat, kita saksikan, kita cermati, sudah toleransi. Yang Muhammadiyah begitu, ya kita dengarkan, kita lihat, kita cermati, tidak usah dikomentari. Nah, bagaimana dengan yang lain? Tentunya mesti berbeda. Adanya toleransi itu karena ada perbedaan. Supaya bertoleransi itu dimulai dari kapan? Ya dari sejak dini, dari sekarang, dari yang kemarin-kemarin mestinya begitu. Tapi karena ini materinya, mari kita membuka lembaran baru, melupakan masa lalu, buat lembaran baru untuk menciptakan toleransi. Untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri kita terkait dengan toleransi. Nah, selanjutnya adalah tasamu adalah sikap terpuji, akhlak mulia, akhlakul karimah dalam pergaulan. Terdapat rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Namun masih dalam batas oleh ajaran agama Islam. Karena yang menjelaskan agamanya Islam tetap ajaran agama Islam dipakai. Sehingga kalau kita sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, sikap terpuji, berakhlakul karimah dalam pergaulan, tentunya kita harus selalu tanda kutip menghargai, menghormati, tidak memaksakan kehendak. Harus begini, kalau tidak begini salah, harus begitu. Kalau tidak begitu salah. Nah ini harus ditoleransi, harus belajar. Kita semua harus belajar. Mungkin lupa atau mungkin diri kita masih ada yang kurang, terlalu egois atau apa. Kalau enggak begini kata guru saya, kata yai saya misalnya, kata bunyai misalnya, ya kita pegang sikap terpuji dalam mensikapi toleransi ini. Harus bisa menghargai, harus bisa menghormati. Nah, kalau dalam batasan ajaran agama Islam bagaimana? Dalam toleransi, ya misalnya dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, kita kan mesti berhubungan dengan yang lain. Kan tidak bisa kita hidup dengan muslim saja, dunia. Agama juga sudah menyebar, ada beberapa agama di negara kita. Sehingga kita harus bisa toleransi. Kalau tidak bisa toleransi, kita bekerja menjadi kaku, menjadi saklek. Seperti contoh, suami saya tahun 2013, direkturnya Kristen, Pak Beni. Masa saya mau protes? Ya tidak bisa. Ini namanya toleransi. Ketika 2013, suami saya direkturnya Pak Beni Kristen, agamanya saya diberi hadiah. Diberi gambar Ka'bah 3 dimensi. Jadi kalau gambarnya digeser gitu, digerakkan gitu berubah gambarnya. Kita gerakkan lagi berubah 3 dimensi. Ini toleransi, bukti toleransi karena dalam ajaran agama memberi itu boleh. Memberi dan diberi itu boleh dalam ajaran agama Islam gitu. Ketika saya menerima hadiah dari Pak Beni, ya Allah, saya malu sekali. Kenapa? Saya belum umroh waktu itu.
Sehingga saya termotivasi, ya Allah, saya diberi motivasi oleh agama lain. Saya ke luar negeri 2 kali, ke Singapura 2 kali, ke Malaysia 2 kali, tapi belum umroh tahun 2013. Akhirnya saya terintrospeksi oleh agama lain. Saya malu sekali sehingga saya berdoa, berusaha supaya bisa umroh dengan kurun waktu lebih cepat. Seperti itu. Kemudian contoh lain, anak saya waktu itu masih SMP, punya teman namanya Febrina. Ketika ulang tahun dikasih hadiah, jilbab dikasih hadiah. Anak saya bilang, "Mah, Febrina ngasih jilbab, Mah, ulang tahunku. Gimana, Mah? Dikasih, diterima apa enggak?" Loh, diterima aja, mau dikasih. Enggak apa-apa, Mah. Enggak apa-apa, bagus ini toleransi ini. Toleransi. Jadi agama lain Kristen ngasih jilbab ke Muslim, toleransi ini contoh ini. Contoh, boleh ajaran agama Islam boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Kemudian gimana, Mah? Dipakai biar yang ngasih seneng. Loh, ya apa? Ya bagus ini. Hati menjadi tentram, damai. Hidup menjadi damai tanpa ada masalah. Nah, ini contoh toleransi. Itu ya. Kemudian tasamuh juga bisa berarti sikap menghargai pendirian seseorang, mulai dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Jadi semua itu harus dihargai, harus dinilai. Sesama muslim, yuk menghargai. Apalagi dengan agama lain. Nomor 1 itu ya dirinya sendiri, sesama muslim, menghargai sesama muslim. Habis itu menghargai agama lain. Pendapatnya seperti apa, kita terima. Pandangannya seperti apa, ya kita terima. Kepercayaannya seperti apa, ya kita pahami. Kebiasaannya bagaimana, ya kita pahami. Karakternya bagaimana, ya kita pahami. Tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak bisa menerima. Perlu belajar lagi psikologinya. Perlu belajar. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Menurut mereka masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan. Harus begini, ini yang benar, itu salah. Nggak bisa. Kita harus bertoleransi supaya hidup nyaman, tentram, damai. Kita negara Indonesia, NKRI. Bermacam-macam agama. Seperti itu. Nah, bagaimana dalam ajaran agama Islam batasnya? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu urusanmu dan agamaku urusanku. Jadi kita tidak bisa jelek-jelekin agama A begini, agama B begini. Tidak bisa, ya agamamu urusanmu, ya udah lakukan yang terbaik untuk mereka. Agamaku urusanku, ya udah aku seperti ini, seperti itu. Seperti ini tadi sambutan oleh MC. Ada salam sejahtera, ada nama budaya, ada salam kebajikan. Ini sudah toleransi, sudah suatu toleransi. Nah, kemudian bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Ya memang kita harus menciptakan, Kalau nggak diciptakan, isinya sumpek, mendengar seperti di medsos seperti itu, sumpek, lihat YouTube medsos itu sumpek, karena kurangnya toleransi. Seperti itu. Toleransi dalam berbisnis boleh, jual beli boleh, toleransi boleh. Sing tuku kudu Islam tok, enggak Islam enggak boleh, ya enggak bisa begitu. Kita ini sosial. Dalam sosial dibolehkan. Kita bermasyarakat. Kita melihat ke masa lalu. Nah, ini kita menengok Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Zamannya Sunan Kudus ini sudah toleransi. Dari Masjid Menara Kudus. Nah, di sini peninggalan Sunan Kudus berupa menara. Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah, melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi Jago atau serupa dengan bangunan pura di Bali. Ini Sunan Kudus ini bertoleransi. Arsitekturnya tidak Timur Tengah tapi pakai Bali. Ya enggak apa-apa. Sampai sekarang masih peribadatannya masih aktif.
bagus ini. Kalau perlu dicontoh lagi. Jadi kalau seandainya nanti itu ada orang bangun masjid. Kalau sekarang kan masjid, musola, cengho, arsitekturnya Cina. Beberapa itu saya lihat. Nah, tapi sekarang sementara ini untuk yang pesantren arsitekturnya Hindu, ini dekatnya Pasar Larangan ini. Pesantren apa namanya ya, kalau tidak salah milenial itu. Ini arsitekturnya Hindu. Nggak apa-apa. Arsitektur ini wujud toleransi. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada misalnya ada masjid arsitekturnya bentuknya arsitekturnya misalnya seperti gereja, ya nggak apa-apa. Toleransi kan seperti itu. Berikutnya di sini. Bentuk toleransi sekaligus akulturasi Sunan Kudus dilihat pada pancuran atau padasan yang berjumlah 8 yang difungsikan sebagai tempat berwudu. Tiap pancurannya dihiasi dengan relief arca sebagai ornamen penambah estetika. Jumlah 8 pada pancuran mengadopsi dari ajaran Buddha, yaitu Asta Samhika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat saat itu dalam kehidupannya. Nah, saya berbicara ini, arsitektur Menara Kudus, bentuk padasan, pancuran tempat wudhu, saya juga belum pernah ke Masjid Kudus. Ibu Kepala Sekolah, mohon nanti jika pandemi COVID sudah berlalu, sudah aman, monggo bersama-sama Bapak Ibu Guru dan siswa, Ibu Kepala Sekolah, supaya bisa melihat pancuran ini benar seperti ini apa enggak. Saya lihatnya hanya di internet, di gambar, belum sama sekali. Semoga nanti usulannya bisa diterima di ACC jika COVID-nya sudah berlalu. Ya bukan nadar, tapi ya permintaan dan harapan. Ini pemikirannya Sunan Kudus waktu itu. Ini pemikirannya, pandangannya, cara pandangnya Sunan Kudus itu bertoleransi caranya seperti ini. Bentuknya begini. Nah ini eksis sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Nah itu kok ada 3 tuh fotonya loh ya, kita ke sana biar tahu beneran apa ada 8 apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hidup ini tentram kalau kita ini bertoleransi. Kalau enggak bertoleransi, ya itu tadi. Apa wae diluk-diluk sebentar-sebentar gini begitu, ada ini, ada itu. Nah, kalau kita bisa melihat ke masa lalu, masanya Sunan Kudus saja bisa diterima masyarakat waktu itu. Nah, bagaimana kita sekarang tidak bisa mencoba? Kenapa tidak mencoba? Lebih baik mencoba daripada tidak merubah karakter. Seperti itu. Berikutnya. Nah, toleransi yang diperlihatkan oleh Sunan Kudus terhadap pengikutnya, jamaahnya maksudnya, yaitu dengan melarang menyembelih sapi. Jadi pada masa itu hingga sekarang pesannya itu nggak boleh nyembelih sapi. Karena apa? Toleransi terhadap agama Hindu. Seperti itu. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat. Ada permintaannya, pesan wasiat kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban, hewan sapi pada saat Idul Kurban, Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Jadi dulu sampai sekarang untuk orang Kudus mayoritas menyembelihnya kerbau bukan sapi karena ada toleransi. Nah, apa boleh nih kerbau? Ya boleh, kerbau sapi boleh. Apa itu ayam aja boleh kalau kurbannya tidak bisa sapi senilai harga ayam.
Hadisnya begitu. Senilai harga ayam atau telur, yang nggak mampu itu senilai harga telur waktu kurban itu. Sehingga pada saat ini di Kudus itu kebanyakan masih menggunakan kerbau seperti itu. Bapak Ibu peserta webinar, tentunya untuk Bapak Ibu memang lebih paham. Tanpa mengikuti materi ini tentunya sudah paham. Tapi kalau untuk yang anak-anak zaman sekarang itu perlu diterangkan berulang-ulang. Kenapa? Lah materinya Wali Songo ini saja, materinya nanti kelas 12 semester 2. Sudah mau lulus, tinggal sedikit berapa pertemuan gitu aja. Kalau sekarang tidak ada penambahan materi seperti webinar ini, ya tentunya pengetahuan itu tidak akan kepegang. Dibaca sih iya, diamalkannya ini loh, iya apa enggak, bisa apa enggak, seperti itu. Seperti tadi waktu gladi bersih itu ada komplain, nih ini kan acaranya umum nih, lah kok tampilannya kok nasyid. Nah ini belum toleransi. Saya kira untuk para penonton yang non-muslim tentu akan toleransi. Nah, kenapa loh yang punya gawe ini kan muslim, mengajak yang non-muslim untuk menjadi satu, materinya toleransi. Toh toleransi itu anak-anak yang minta. Judul itu yang menentukan anak-anak. Tema yang menentukan anak-anak. Kita itu ngikut anak-anak karena yang bekerja anak-anak. Sehingga masih belum paham namanya murid, namanya siswa kelas 1, kelas 2, panitia. Komplain. Ya nanti kalau yang punya hajat Kristen, ya mesti paduan suara. Kayak gitu kan waktu gladi bersih. Nanti kalau yang punya hajat Hindu, kita diundang, kita diajak, ya enggak mesti ada sajian tari Bali misalnya. Itu toleransi, kita ya harus bisa menerima toleransi. Seperti itu. Bapak Ibu, para peserta, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan ada penambahan dari Pak Habibie. Semoga bermanfaat, selamat pagi, semoga sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.